Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuswa Ningsih dengan NIM 205105010025. Saya dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan seputaran bayi bisaman ajil, yang nantinya akan saya bahas tentang yang pertama ada definisi bayi bisaman ajil, yang kedua ada rukun dan syarat bayi bisaman ajil, yang ketiga ada landasan hukum bayi bisaman ajil, yang keempat perbedaan bayi bisaman ajil dengan murabahah, yang kelima hukum bayi bisaman ajil. Definisi bayi bisaman ajil. Sesungguhnya, istilah bayi bisaman ajil merupakan istilah yang baru dalam literatur Islam. Akan tetapi prinsipnya memang sudah ada sejak lama. Secara bahasa, bayi bisaman ajil dapat dilihat dari tiga kata yang berbeda. Bayi artinya adalah jual beli, saman artinya adalah harga, dan ajil artinya adalah tempo atau secara bertahap. Dari pengertian secara bahasa, dapat diketahui bahwa bayi bisaman ajil adalah jual beli dengan pembayaran secara tempo atau bertahap. Bayi bisaman ajil adalah akad murabahah, di mana dalam pembayarannya dilakukan secara tempo atau ditangguhkan. B. Rukun dan syarat bayi bisaman ajil. Suatu kegiatan jual beli tidak sah apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi. Oleh karena itu, beberapa rukun dan syarat bayi bisaman ajil juga tidak akan sah apabila terdapat rukun atau syarat tidak ada. Adapun rukun dan syarat bayi bisaman ajil adalah sebagai berikut. Yang pertama, rukun bayi bisaman ajil. Adapun rukun dari bayi bisaman ajil adalah A. Ada orang yang berakad atau al-mutu al-muta'akidain. B. Ada sikhat. C. Adanya barang yang dibeli. D. Ada nilai tukar pengganti barang. Kedua, syarat bayi bisaman ajil. Sedangkan syarat-syarat dari bayi bisaman ajil adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat orang yang berakad. Misalnya, A. Berakal agar tidak terkecoh. B. Dengan kehendak sendiri. C. Tidak mubazir. D. Balik. Yang kedua, syarat terkait dengan ijab dan qabul. Misalnya, A. Orang yang mengucapkan telah balik dan berakal. B. Qabul sesuai dengan ijab. C. Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majelis. Yang ketiga, syarat barang yang diperjualbelikan. Misalnya, A. Suci. B. Bermanfaat. C. Barang dapat diserah terima makan. D. Barang harus barang yang dimiliki oleh penjual. 4. Syarat nilai tukar barang atau harga barang. Misalnya, A. Barang yang merupakan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. B. Dapat diserahkan pada waktu akad. C. Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan saling menukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara. C. Landasan hukum bayi bisaman ajil. Bayi bisaman ajil merupakan bentuk jual beli yang secara penangguhan pembayaran, yang mana bayi bisaman ajil adalah jual beli yang hampir menyerupai dengan akad murabahah. Adapun landasan hukum yang mendasari dari bayi bisaman ajil terdapat pada surat An-Nisa ayat 29. Ayat ini menerangkan tentang hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan dan bisnis jual beli. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang yang beriman memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Manusia boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan perdagangan atas asas saling suka, atau saling ikhlas. Dan dalam ayat ini juga dilarang untuk membunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh dengan orang lain. D. Perbedaan bayi bisaman ajil dengan murabahah. Perbedaan antara bayi bisaman ajil dengan murabahah dapat dilihat pada pengertiannya, yaitu A. Bayi bisaman ajil merupakan pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur terhadap pembelian suatu barang, dan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang beserta markup yang telah disepakati. Dengan sistem ini, anggota atau nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan cara mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. B. Murabahah ialah pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas,
beserta markup sesuai dengan kesepakatan bersama. Hukum buy bisaman ajil. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang menjadi keharusan dalam mencukupi kebutuhan masing-masing manusia setiap harinya. Manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli ini karena manusia adalah makhluk sosial yang memang membutuhkan manusia lain. Islam telah membolehkan kegiatan jual beli dengan cara yang telah disyariatkan dalam hukum Islam. Buy bisaman ajil merupakan salah satu bentuk jual beli dengan penangguhan pembayaran. Artinya penjual akan menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli. Kemudian, pembeli akan melakukan pembayaran dengan cara angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan. Buy bisaman ajil dibolehkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi yang terdapat unsur riba. Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 282 ini juga dijelaskan bahwa apabila melakukan jual beli dengan tidak tunai, maka diharuskan untuk menuliskannya secara tertulis. Tujuannya, selain sebagai bukti, juga untuk menghindari dari unsur penipuan yang merugikan pihak-pihak yang melakukan jual beli. Di samping firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Qur'an, juga jual beli dengan akad buy bisaman ajil juga diterangkan dalam al-hadis, yaitu al-hadis yang berdasar dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa setelah Rasulullah SAW memperlengkapkan tentara, baginda memerintahkan aku supaya membeli seekor unta dengan harga 2 ekor unta secara tangguh. Dari hadis tersebut dilihat bahwa Rasulullah SAW juga pernah melakukan jual beli dengan cara penangguhan pembayaran. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.